Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لئن سكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma shalli wa sallim wa خيركم barik alaih. من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Pada yang terhormat Ustadz Bukhari dan yang terhormat Umi Sinakawa selaku eh, Ketua Komunitas Kim dan seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan sehingga dapat menghadiri kajian pada pagi hari ini. Semoga acara kita senantiasa diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin amin. amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam shalli wa sallim wa barik dengan alaih. ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian acara ketiga pemaparan materi, acara keempat tanya jawab, dan acara terakhir adalah penutup atau doa. Marilah kita mulai kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah acara kita berjalan dengan lancar dan Amin. nantinya kita mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila Amin hadinah Allahumma. wa niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu A'udzubillahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 125 sampai 130 yang akan dibacakan oleh Ustadz Edi dan sari tilawah oleh Bapak Adin. Kepada Ustadz Edi dan Bapak Adin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا
warzuq ahlahu minas samarat warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya innahu fil akhirati laminas solihin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku berikan kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat,
Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya, Ibrahim, di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Edi dan Bapak Adil. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan di kajian pada pagi hari ini, dan kita senantiasa diberkahi dengan selalu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah acara pemaparan materi oleh Ustadz Bukhari. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu biodata beliau. Nama Ustadz Bukhari, Ustadz Ahmad Bukhari Nur Hadi. Tempat tanggal lahir Pasuruan 21 Mei 1979. Alamat Jalan Jeruk 1 nomor 28 RT 35 BDN PKT Belimbing, Bontang Barat, Kota Bontang. Status menikah, istri 1, anak 5, pekerjaan guru ngaji, pendidikan SD Negeri Ukul Keraton Pasuruan, Madrasah Ibtidaiyah PP Besuk Pasuruan, dan Mu'alimin PP Besuk Pasuruan. Kemudian pengalaman, pembina Majelis Fatimah Masjid Al-Furqon BTN PTKT dan Masjid Al-Falah Hub Badak. Kemudian Ketua LDNU Botang, Dewan Syariah Las PKT, kemudian Dewan Pembina Yayasan Al-Ikhlas BTN PKT, serta Ketua Komisi Hukum MUI Botang. Demikian profil beliau. Dan untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi dengan judul materi Bulan Dzulqa'dah. Apa saja yang kita amalkan di bulan Dzulqa'dah, serta apa saja materi yang akan diberikan oleh Ustadz Bukhari. Mari kita semuanya mendengarkan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW. Pada Ustadz Bukhari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama jajaran pengurus KIM, yang saya hormati Ustadz Wiji, Ustadz Edi, dan semuanya hadirin wal hadirat yang di kesempatan pagi ini Allah memampukan kita semuanya untuk menyisihkan waktu, tenaga, dan pikiran kita guna menambah hasanah, wawasan, dan renungan kita tentang agama yang kita anut. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Hidayah dan taufiknya mempertemukan kita dalam satu media, mempertemukan hati kita dalam satu acara, meskipun fisik kita berjauhan, namun hati kita berdekatan, dan mudah-mudahan inilah yang menjadi sambungan kuat bagi kita semua.
Mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati majelis pagi kita pada hari ini. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan berbarokah sehingga semakin baik semua amalan-amalan saleh kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya salah paham melihat jam. Saya kira jam 5 sore. Makanya saya santai, dan ini kebetulan saya di perjalanan nganter anak keempat mau wisuda TPQ sekota Bontang. Hanya tadi saya turunkan di tempat ini, saya posisi di parkiran. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalau tidak diteleponin, benar-benar kadung siap sore saya. Alhamdulillah, biiznillah, kekuatan niat kita kemudian menjadikan kekuatan untuk bertemu pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dalam satu kitab yang saya pegang ada kutipan makalah yang dikemukakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan tentang bulan Dzulqa'dah. Beliau berkata, "Uhibbu an aqra'a suratal kautsar." Saya diberi rasa cinta dan senang sekali membaca surat Al-Kautsar fi Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah. Menarik untuk kita kaji dan kita perdalam. Statement dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyebutkan, saya itu senang sekali di bulan Dzulqa'dah itu baca surat Al-Kautsar. Dalam catatan kitab saya, Kiai dulu memberikan penjelasan, ini yansya'ul ghirah. Tujuan beliau senang membaca surat Al-Kautsar di bulan Dzulqa'dah adalah menumbuhkan semangat. Menumbuhkan semangat untuk apa? Al-isti'adzat fi Dzulhijjah. Yaitu menyongsong kemuliaan bulan Dzulhijjah. Maka senang baca surat Al-Kautsar di bulan Dzulqa'dah agar tumbuh semangat menyongsong bulan Dzulhijjah. Nah, sebelum saya uraikan tentang motivasi membaca surat Al-Kautsar dan menyongsong bulan Dzulhijjah, penting untuk kita pahami terlebih dahulu, Dzulqa'dah itu, Dzu itu adalah yang memiliki, Qa'dah itu terhimpit. Maka bulan ke-11 ini adalah bulan yang terhimpit. Makanya kalau orang Jawa nyebutnya bulan Selo. Selo itu kosong. Berarti di antara dua itu ada kosong. Ada sebagian daerah yang menyebut bulan Apit. Ada yang menyebut Kajepit. Ada juga, kalau saya pernah ditempatkan di Madura selama 1 tahun. Orang Madura itu nyebutnya Tekepek. Tekepek itu terjepit. Nah, bulan Dzulqa'dah itu disebut bulan yang terjepit karena dihapit satu oleh 2 hari raya. Oleh 2 hari raya. Di bulan Syawal, bulan ke-10, ada Idul Fitri. Di bulan 12 ada Idul Adha. Yang kedua dihapit oleh puasa sunnah. Ada puasa Syawal. Puasa Dzulhijjah adalah Tarwiyah dan Arafah. Inilah mengapa bulan Dzulqa'dah ini disebut bulan kejepit atau ketekepek kata orang Madura. Kata orang Banjar itu bulan apit. Nah,
orang Jawa nyebut bahwasannya bulan Dzulqa'dah itu bulan apa itu selo, karena memang praktis tidak ada ibadah yang khusus di bulan Dzulqa'dah. Ada yang nyebut, kalau tidak salah apa nyebut daerah mana itu, nyebut bulan Suwung, kosong, tidak ada ibadah sunnah sebagaimana yang di bulan Syawal, tidak ada ibadah sunnah sebagaimana di bulan Dzulhijjah. Bulan Syawal, bulan Dzulhijjah itu ada 2 hari raya, ada puasa sunnah. Di bulan Dzulqa'dah tidak ada puasa khusus di bulan Dzulqa'dah, tidak ada hari raya apapun di bulan Dzulqa'dah. Makanya disebut Dzulqa'dah itu bulan yang terjepit. Maka karena ini adalah bulan terjepit, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menumbuhkan semangat menyongsong bulan Dzulhijjah dengan cara apa? Banyak-banyak dan sering baca surat Al-Kautsar. Kiai saya dulu menyebutkan begini, Allahu yaghfir wa yarham, Kiai Al-Hajj Muhammad Subadar, kiai saya di pesantren Besuk, Pasuruan, beliau mengatakan, saya, kalau bulan Dzulqa'dah itu sehari semalam tidak pernah lepas membaca surat Al-Kautsar itu 100 kali. Beliau. Memang sahabat Ali bin Abi Thalib tidak menyebutkan angka. Namun untuk memperbanyak itu kalau tidak disebut angka rasanya kurang afdol. Makanya beliau mengatakan sehari semalam aku tidak kurang membaca surat Al-Kautsar 100 kali. Tujuannya sama. Untuk menumbuhkan semangat menyongsong bulan Dzulhijjah. Maka mari saya ingin mengajak kita semuanya, kaum muslimin muslimat yang hadir dalam majelis Zoom ini, mari surat Al-Kautsar kita jadikan cemilan di bulan Dzulqa'dah. Kita jadikan cemilan. Ya, sedikit-sedikit baca Al-Kautsar, sedikit-sedikit baca Al-Kautsar. Sampai kemudian hitungannya berapa, monggo. Jenengan pakai hitungan silahkan, tanpa hitungan pun monggo, silahkan. Tidak ada masalah. Nah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu, apa yang kita tuju di bulan Dzulhijjah? Start semangatnya itu di bulan Dzulqa'dah. Setidaknya ada 3 ibadah. 3 ibadah yang kita songsong di bulan Dzulhijjah, persiapan semangatnya menyongsongnya di bulan Dzulqa'dah. Yang pertama adalah saumu yaumaini, yaitu puasa 2 hari di bulan Dzulhijjah. Paling enggak, puasa 2 hari di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah puasa tarwiyah, yaitu tanggal 8. Yang kedua adalah puasa Arafah di tanggal 9. Ini yang harus kita targetkan. Ini yang harus kita rencanakan. Yang kedua adalah salatul Aidi wan Nahr. Yang kedua adalah salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga adalah al-hajju, yaitu ibadah haji. Inilah 3 yang harus kita mulai pompa semangatnya, kita songsong bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memampukan kita sempurna untuk menyongsong bulan Dzulhijjah. Allahumma amin. Bagaimana? Sekali lagi, mulailah dengan cara banyak-banyak dan sering menghiasi sepasang bibir kita dengan membaca surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di majelis ini hafal surat Al-Kautsar. Saya tidak yakin kalau ada yang tidak hafal surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu hafal semua ya?
Kalau hafal, tadi saya katakan, yuk kita jadikan cemilan surat Al-Kautsar itu di bulan Dzulqa'dah ini. Nah, penting kemudian untuk kita renungkan bersama-sama bahwa 3 ibadah khusus di bulan Dzulhijjah yang kita song-song ini adalah puasa 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9, sholat id dan kurban, kemudian haji. Poin ketiga untuk haji, kalau kita tidak berangkat tahun ini, berarti fokus kita hanya 2. Maksimalkan kesempatan berpuasa 2 hari, dan maksimalkan juga Idul Adha dan juga korbannya. Nah, yang perlu untuk kita mulai rencanakan benar-benar adalah berkorban. Kalau berpuasa tidak butuh biaya. Idul Adha mesti semangatnya. Bahkan orang yang maaf-maaf, yang tidak pernah ke masjid pun, itu kalau Idul Adha ke masjid. Orang yang jarang sholat berjamaah pun kalau Idul Adha hadir berjamaah. Nah, untuk korban ini mulai kita rencanakan. Kalimat indah yang perlu kita renungkan begini. Penting untuk mengupdate status kita. Kalau 2, 3, 4, 5 tahun sebelumnya status saya sebagai penerima daging kurban, kita update status kita sebagai muqarib atau orang yang berkorban. Masa 5 tahun nerima daging kurban, terus tahun ini tidak update status. Status 5 tahun yang lalu sebagai mustahik, orang yang berhak menerima korban. Nah, sekarang menjadi muqarib, orang yang berkorban. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semua. Amin. Allahumma amin. Maka mulai orang kalau tidak aktif status kan berarti ya apa gitu ya. Kayak tidak hidup. Supaya orang tahu bahwa kita hidup, aktiflah status kita. Status mustahik, nerima itu kita singkirkan sejenak, ganti dengan status muqarib, yaitu berkorban. Nah, kalau kita rujuk di dalam kitab Bulughul Maram, ngeri di sana. Kita rasakan Nabi memberikan shock terapi kepada kita semuanya. Dalam satu riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mangka nalahu sa'atun walam yudhha, fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang dia memiliki kemampuan untuk membeli hewan korban, namun dia tidak berkorban, kata beliau, maka sungguh jangan mendekat ke tempat sholat Idul Adha. Ya, ada orang-orang Islam yang dia itu terusir dari tempat sholat Idul Adha. Apakah sholat Idul Adha di masjid, di musola, atau di lapangan? Dia statusnya terusir. Siapa dia? Orang yang mampu berkorban namun tidak berkorban. Ukuran mampu sederhana. Perhatikan 1 bulan sebelum Dzulhijjah dan Dzulhijjah. Jika di bulan Dzulhijjah dia itu ada uang setelah contoh saat Dzulhijjah, bayar listrik sudah, bayar air sudah, cicilan sudah, semuanya sudah. Kok dilihat di rekeningnya, oh masih ada 5 juta, berarti bisa itu seperti sapi, berarti bisa itu seekor kambing, berarti dia mampu. Sesederhana itu. Dan perlu kita ketahui 10 ya, 8 dari 10 orang yang berkorban itu berangkatnya itu dari niat atau kemauan, bukan berangkat dari kemampuan. Saya ulangi lagi, 8 dari 10 orang yang berkorban itu berangkat dari kemauan atau niat, ya, bukan dari kemampuan. Orang berkorban yang berangkat dari kemampuan itu cuma 2 dari 10 orang. Artinya, jika kita mau, Allah memampukan. Itu penting untuk kita renungkan.
Maka saat ini memang penting mulai kita rencanakan. Mulai mengintip rekening kita. Kalau sekiranya di rekening itu cukup, setelah nanti bulan Dzulhijjah, cukup untuk seekor kambing atau sepertujuh sapi, bismillah. Allah akan memampukan kita yang punya kemauan. Ingat, ini hanya setahun sekali. Ini adalah momentum pembuktian cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita kepada sesama kaum muslimin dan muslimat. Maka dari itu, yang penting sekali lagi, ayo update status, Bapak Ibu sekalian. Ayo kita mulai programkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memantik hati kita, memacu dan memicu hati kita untuk mau. Sehingga Allah bekerja untuk memampukan kita kemudian. Allahumma amin. Amin. Yang terakhir. Jangan sampai bulan Dzulhijjah puasa enggak, korban enggak, haji enggak. Berarti Dzulhijjah kita tahun ini zong. Dzulhijjah kita tahun ini zong. Maka supaya tidak zong, mulai patuh semangatnya dengan banyak-banyak membaca surat Al-Kautsar sebagaimana diteladankan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, bismillahirrahmanirrahim, mulai bergerak untuk banyak-banyak membaca surat Al-Kautsar. Wallahu a'lam bishawab. Dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita lanjutkan diskusi dan dialog. Monggo Ustaz Didi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Bukhari yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ustadz, kami persilahkan untuk raise hand atau bisa ditulis di kolom chat ya. Kita membahas mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. Tadi disampaikan oleh Ustadz untuk persiapan ke bulan Dzulhijjah. Ini sudah ada yang raise hand, yaitu Bu Rahmatiyah. Silahkan Bu Rahmatiyah untuk bertanya kepada Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Monggo. Tadi dikatakan perbanyak membaca surah Al-Kautsar. Seperti apa kedudukan surah Al-Kautsar itu? Kenapa tidak surat yang lain? Surat yang lain kan seperti Al-Ihsan, banyaklah surat-surat yang kenapa dipilih surah Al-Kautsar? Bagaimana kedudukan surah Al-Kautsar itu? Satu, boleh dua pertanyaan Pak? Monggo. Silakan. Terkait dengan kurban, bagaimana dengan orang yang melaksanakan ibadah haji? Apakah dia juga berkurban di Indonesia ini? Itu saja Pak. Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk memberikan jawaban. Surat Al-Kautsar itu adalah satu-satunya surat yang menjelaskan di dalam ayatnya sholat Idul Adha. Dan juga salah satu surat yang di ayatnya menjelaskan tentang korban. Saya ulangi lagi, surat Al-Kautsar, kenapa sahabat Ali bin Abi Thalib itu menumbuhkan semangat menyongsong Dzulhijjah itu dengan Al-Kautsar? Karena di bulan Dzulhijjah itu dijelaskan dua ibadah di dalam surat Al-Kautsar. Fasalli itu di ayat ketiga ya. Fasalli yang dimaksud Idul Adha. Salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha.
Wanhar adalah korban. Kita tidak mendapati di surat dan ayat lain yang menjelaskan tentang sholat Idul Adha dan kurban itu diidentikan. Kecuali di dalam surat Al-Kautsar. Berarti keterkaitan Al-Kautsar dengan Dzulhijjah itu begitu kuat. Itulah mengapa sahabat Ali bin Abi Thalib lebih memilih surat Al-Kautsar untuk memantik jiwanya agar tumbuh semangat menyongsong bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah pergi, jangan sampai zong jiwa kita. Puasa ndak, korban ndak, haji juga enggak. Ya, kekosongan itu kerugian. Yang kedua, saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dan atau umroh, bagi mereka tetap disunnahkan untuk berkorban di tanah. Biasanya kalau ibadah hajinya itu kiron atau tamattu, itu biasanya kena dam atau denda menyembelih seekor domba. Itu kecuali hajinya ifrad. Kalau haji ifrad, dia tidak terkena dam, tidak kena denda menyembelih seekor domba. Yeah. Nah, meskipun kena dam atau tidak dam, hajinya apapun, apakah haji yang dijalani ifrad atau kiron atau tamattu, tetap dia disunnahkan untuk berkorban di tanah airnya. Tentu patokannya jika mampu. Jika mampu. Kemampuan seperti tadi yang dijelaskan. Kita tahu saudara kita yang menjalankan ibadah haji itu biayanya besar. Tapi mudah-mudahan Allah tetap memberikan keberkahan dalam rezekinya. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ya, ini diumumkan untuk penanya yang terbaik. Nanti 2 penanya yang terbaik akan mendapat pulsa ya. Pulsa dari Kim. Kemudian 3 penanya terbaik juga akan mendapat hadiah hiburannya, sepasang sandal wudhu untuk akhwat dan ikhwan. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand bagi yang bertanya langsung ke Ustadz atau bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan dipilih 5 penanya terbaik ya. Terus selanjutnya silakan Bu Ewis untuk bertanya ke Ustadz. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih dikasih kesempatan. Silakan. Pak Ustadz mau bertanya, kalau di kampung saya itu kan dibilangnya kan bulan Hafid ya. Nah itu tuh banyak kayak menikah nggak boleh, terus pindah rumah nggak boleh, itu termasuk syirik nggak? Terus yang kedua, bagaimana caranya untuk mengingatkan maksudnya saudara yang sudah mampu secara kemampuan finansial, tapi susah untuk berkorban. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz langsung dijawab pertanyaannya. Terkait dengan larangan mantu, pindah rumah dan sebagainya, sebetulnya itu hanya himbauan, akan tetapi direspon berlebihan. Bukan dilarang. Sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang sifatnya aktivitas itu identik dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Kenapa? Kalau kita rujuk di bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang tadi Ka'apit atau Suwung tadi, maka secara energi memang lebih baik Syawal. Secara energi lebih baik Dzulhijjah. Karena di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, itu keberkahannya jelas ada riwayat-riwayat sahih. Sedangkan di bulan Dzulqa'dah itu disebut Suwung, kata orang Jawa disebut selo, itu karena memang tidak ada energi apa-apa.
ya sama seperti yang lainnya. Tidak ada energi berkah khusus. Maka sekali lagi, kalau syirik enggak sampai syirik. Akan tetapi, kalau kemudian keliru pemahamannya, iya. Yang saya tahu dari kajian-kajian yang pernah saya ikuti, Kiai mengatakan sebaiknya tidak di bulan Dzulqa'dah. Tapi ini nanti di bulan Dzulhijjah tidak sempat. Di bulan Safar juga tidak sempat lagi. Ya monggo silahkan. Tidak sampai haram. Tidak sampai kemudian kalau di Dzulqa'dah itu nanti terjadi begini-begini. Nah, itulah kesalahannya. Meyakini terjadinya malapetaka jika hal itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Itu yang salah. Adapun kalau sampai syirik, enggak sampai masuk pada. Yang kedua, bagaimana cara mengingatkan saudara kita, dia mampu, akan tetapi enggan untuk berkorban. Pertama adalah doa. Kita gunakan kekuatan tadah tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dia mampu, ya Allah, berikan dia kemauan. Gitu. Yang kedua, dengan sentuhan nasihat tentu. Kamu mampu. Makanya saya membuat kata-kata atau kalimat-kalimat yang mudah-mudahan mudah diserap. Seperti itu, saya di khutbah Jumat itu menyampaikan, ayo kita update status kita. Masa kita 5 tahun hanya menjadi mustahik yang nerima tok. Kapan dong kita memberi? Nah, Dzulhijjah saatnya kita mengupdate status dari mustahik sebagai muqarib. Sehingga status kita di tahun ini itu muqarib, orang yang berkorban. Dan tentunya kita meyakini bahwa tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Betul. Bahwa orang yang memberi itu jauh lebih bahagia dibandingkan orang yang menerima. Yang ketiga tentunya dengan secara rutin diberi korban. Kalau bahasanya kiai saya dulu mengatakan begini, orang yang tidak mau berkorban justru orang yang harus dan selalu masuk data untuk menerima. Mudah-mudahan dengan menerima itu hatinya terketuk. Kalau malah tidak diberi, ya malah nanti, kalau bahasanya kiai saya, kalau tidak diberi malah tidak ada sentuhan. Itulah mengapa daging kurban itu juga boleh loh diberikan kepada saudara kita yang non-muslim. Sebagaimana fatwa dari Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan bahwasanya boleh daging kurban itu didistribusikan kepada saudara kita yang non-muslim. Tujuannya adalah untuk menyentuh sisi kebatinannya. Mudah-mudahan dengan itu hatinya kemudian terbuka, hatinya kemudian welcome dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketauhidan. Itu pendapat Imam Ibnu Qudamah. Tapi dengan catatan kaum muslimin sudah tercover. Kalau kaum muslimin muslimat sudah tercover, barulah kemudian semuanya non muslim boleh kita berikan. Jadi intinya menasehati, satu dengan doa, dua tetap nasihat, yang ketiga beri contoh teladan. Apakah kita berkorban disampaikan, lalu kemudian aku korban alhamdulillah, sampean tak kasih itu bagiannya. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya dengan hidayah dan taufiknya. Amin Allahumma. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nanti 5 penanya terbaik akan dipilih oleh Ustaz, akan mendapat hadiah ya. Untuk penanya selanjutnya adalah Bu Nurlela. Silahkan Bu Nurlela untuk bertanya kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Bila kita mau berkorban, Ustaz, tapi terbentur dengan keadaan biaya anak sekolah, mana yang didahulukan, Ustaz? Biaya anak sekolah atau berkorban? Terus keduanya, kalau kita berkorban atas nama orang tua yang sudah almarhum atau atas nama kita sendiri, sementara kita belum pernah berkurban. Itu saja Ustaz, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk memberikan jawabannya. Yang pertama, tadi saya sampaikan ukuran mampu itu dilihat di bulan Dzulhijjah. Dilihat di bulan Dzulhijjah. Kalau di bulan Dzulhijjah, sekira ada saldo di rekening cukup untuk seekor kambing atau sepertujuh sapi, maka kita didorong ala sabili sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah untuk berkorban. Lalu kemudian, bagaimana kalau kebentur dengan biaya anak-anak sekolah? Membiayai anak sekolah hukumnya wajib, sementara berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Maka dulukan yang wajib. Dulukan yang wajib. Dengan tetap menyimpan kemauan. Ya Allah, mampukan saya tahun depan. Mampukan saya tahun depan. Simpan kuat-kuat niat itu. Dan insya Allah tahun depan Allah memampukan kita. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, apa tadi Ustaz lupa. Mana yang didahulukan berkorban untuk nama atas orang tua yang sudah almarhum atau diri kita sendiri, sementara kita sendiri belum pernah berkorban. Kalau belum pernah berkorban, maka afdolnya menurut Imam An-Nawawi itu adalah atas nama diri sendiri dulu. Apa saldonya dilihat di bulan apa? Baru kemudian, kalau memang ada rezeki lagi tahun depan atau kapan, baru di atas namakan orang tua yang sudah meninggal. Dan berkorban atas nama orang tua yang meninggal itu sah. Boleh dan sah. Nah, kita ukur sekarang. Saya 3 tahun lalu sudah atas nama saya. Nah, sekarang ada rezeki sudah atas nama ibu saya. Kalau sama sekali belum, maka tetap atas nama kita. Prioritaskan kita dulu. Insya Allah akan melapangkan rezeki kita tahun berikutnya dan berikutnya bisa atas nama orang tua yang sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan itu termasuk berbakti kita terbaik kepada orang tua kita. Memberikan hadiah spesial yaitu hewan kurban yang di atas namakannya. Amin. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya adalah dari Bu Putri Umu Aliyah. Silahkan. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, Ustadz. Jika dalam satu rumah itu ada 2 keluarga, terus kalau misalnya untuk berkurban ini boleh nggak Ustadz patungan gitu, Ustadz? Misalnya kita mau sapi gitu ya, patungan tapi untuk dari 2 keluarga gitu, Ustadz. Untuk satu muqaddib gitu. Itu aja Ustadz pertanyaannya. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Silahkan diberikan jawaban. Korban jika dilakukan oleh keluarga, maka bisa atas nama keluarga, bisa untuk keluarga. Atas dan untuk itu berbeda. Ya. Contoh, ini atas. Saya membeli seekor kambing. Lalu kemudian saya meniatkan ini korban atas nama keluarga Ahmad Bukhari. Maka yang termasuk di dalamnya adalah semua keluarga saya, istri, dan anak-anak saya. Lain halnya kalau untuk, bukan atas. Untuk itu begini, saya beli seekor sapi. Lalu kemudian kuota sapi itu kan untuk 7 orang. Saya, istri, 4 anak saya, kan masih 6. Lalu kemudian kurang 1 ini. Siapa? Saya ngajak ibu saya. Maka seekor sapi untuk 7 jiwa. Maka yang perlu dipahami adalah kata untuk dan atas. Kalau atas, seekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Kalau untuk berarti per jiwa.
Nah, seperti yang ditanyakan tadi, dalam satu keluarga itu ada satu rumah itu ada 2 keluarga. Kalau memang mau untuk 1 jiwa, berarti seekor sapi itu untuk 7 jiwa. Seekor sapi untuk 7 jiwa. Tapi kalau mau atas nama, ya berarti 2 ekor. 1 ekor atas nama keluarga Ahmad, 1 ekor atas nama Muslim seumpama. Seperti itu. Sehingga ini atas atau jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu al-udhiyatu ala dan al-udhiyatu li. Korban ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Korban ini atas nama keluarga. Dan itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 cara ini dilakukan. Beliau membawa seekor domba ini atas nama keluarga Muhammad, atas nama keluarga Ali, atas nama keluarga Abu Bakar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ke Madinah, beliau patungan ayo kita beli seekor sapi 7 orang. Berarti 7 sapi itu untuk 7 jiwa. Tentu atas nama keluarga dengan untuk per jiwa yang lebih utama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, Ustaz. Ini Khair. di kolom chat sudah ada 3 penanya. Dari Bu Susi, Assalamualaikum, izin bertanya tentang makna surat Al-Kautsar ayat 3. Ustaz. Surat Al-Kautsar ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Silakan Ustaz. Yes. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita rujuk ke dalam asbabun nuzul, kronologi turunnya Al-Kautsar. Al-Kautsar itu turun karena ada latar belakangnya. Ketika orang-orang munafik, ketika orang-orang kafir Quraisy dulu, itu mencaci Nabi sebagai abtar. Apa abtar? Abtar itu laki-laki yang mandul dari anak laki-laki. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya putra dan putri 7 orang. 4 putri, 3 putra. Ketiga putra itu meninggal sebelum besar. Masa kecil sudah meninggal. Dan yang hidup itu Ibunda Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Yang perempuan itu hidup semua, meskipun hidupnya putri-putri beliau ini tidak seperti Fatimah. Fatimahlah yang hidup sampai Rasulullah wafat. Karena yang hidup sampai dewasa itu perempuan semua, Nabi itu dibully dengan kata abtar, Muhammad mandul, Muhammad mandul. Jadi orang jahiliyah dulu, kalau ada satu keluarga, pasangan suami istri, dia tidak punya anak laki-laki, itu dijuluki abtar, dijuluki mandul. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencacimu dengan sebutan mandul itu, dialah yang mandul dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mandul dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai counter attack atau serangan balik dari Allah kepada orang-orang yang mencaci maki dan membuli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Bu Wediawati. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau bulan Dzulqa'dah, adakah puasa khusus yang dikerjakan selain puasa-puasa sunnah lainnya? Syukron. Tidak ada puasa khusus di bulan Dzulqa'dah. Yang ada itu puasa yang ada di selain bulan Dzulqa'dah, seperti Senin Kemis, seperti 3 hari di tengah bulan. Kalau pengen puasa selain Senin Kemis, selain tengah bulan,
bayar hutang Ramadan. Bagi yang belum bayar Ramadan, hutang Ramadannya belum bayar di bulan Dzulqa'dah. Tapi kalau nawaitu sauma ghodin fi dzulqa'dah, tidak ada. Saya niat puasa besok, puasa Dzulqa'dah. Makanya Dzulqa'dah itu disebut bulan kejepit, bulan yang terhapit, karena dihapit oleh puasa Syawal dan puasa Tarwiyah Arafah. Di Dzulhijjah ada puasa sunnah khusus, di bulan Syawal ada puasa sunnah khusus. Sementara di Dzulqa'dah tidak ada. Juga dihapit oleh 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya disebut bulan yang kejepit. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini terakhir ya, Bunda ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika saya dan suami biasa berkorban di kampung ibu mertua saya, sebenarnya kurbannya atas nama suami saya dan keluarga. Tetapi seringkali yang disebut saat penyembelihan hewan kurban atas nama ibu mertua. Jika kondisi seperti itu bagaimana hukumnya? Jadi pas nyembelih itu ibu mertua yang disebut namanya, bukan yang berkorban tadi. Bagaimana saya? Kalau dalam perspektif fikih, idza ta'arad dunya wal kalimah, jika ada pertentangan antara niat dan apa kalimat yang diucapkan, maka yang diterima oleh Allah adalah niatnya. Bukan kalimat yang terucapnya, tapi niatnya. Contoh, saya berkorban seekor kambing. Ini atas nama saya. Tiba-tiba oleh panitia disebut kambing nomor 5 atas nama seumpama Ustadz Wiji Santoso. Padahal itu kambing saya yang bawa. Maka yang menang adalah niat. Sama seperti yang ditanyakan. Loh, yang beli ini kan keluarga saya. Kok di atas namakan ibu di sana? Maka yang menang adalah keluarga yang membeli. Mungkin dampak sosial dapat itu. Karena bapak ini korban. Itu dampak sosial. Tapi diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan atas nama yang disebut namanya, tapi atas nama yang niat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, bisa nggih? Dari Bu Subimiarsi. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, apa dasarnya kalau misalnya berkorban satu sapi untuk 7 orang? Dasarnya apa Ustaz? Satu sapi untuk 7 orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan korban sapi tercatat 2 kali. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, lalu kemudian patungan dengan para sahabat untuk membeli seekor sapi 7 orang. Patungan, ayo patungan. Yang kedua, dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkorban sapi, membeli seekor sapi untuk ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan keluarganya. Jadi ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan hadiah seekor sapi dari Nabi untuk dijadikan hewan korban. Inilah yang menjadi dasar pokok di Indonesia itu sapi. Memang korban di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didominasi oleh 2 binatang, 2 binatang ternak. 1 domba, yang kedua onta. Nah, di Indonesia pengadaan onta tidak ada. Onta di Indonesia hanya di Taman Safari. Kalau dipaksa disembelih ditangkap polisi kita. Karena itu punya koleksinya Taman Safari. Nah, yang paling memungkinkan meskipun hanya 2 kali dalam seumur hidup Nabi berkorban sapi, tapi itulah karena apa? Ketersediaan sapi jauh lebih banyak dibandingkan onta. Maka sekali lagi, Nabi sepanjang hidupnya korban sapi 2. 1 beliau patungan di Madinah,
Yang kedua, membelikan sapi korban untuk ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Iya, alhamdulillah. Ini tadi ada 8 penanya, Ustaz. Silahkan dipilih untuk yang menerima hadiah. Ya. Yang Eh, apa? Yes. Itu yang terakhir Umi Subi Miriarsi udah dibacakan belum? Sudah, barusan ini tadi. Baik. Terakhir ya. Sudah. Pertanyaan nomor 1. Iya. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 5. Nomor 6. Ya. 1, 3, 5, dan 6. 1, 3, 5, dan 6. Berarti kurang satu. Nomor 2 lagi. Nomor 2. Nomor 2. Yes. 1, 2, 3, 5, 6 ya. Berarti Yes. Bu Rahmatia, Bu Ewis, Bu Nur Laila, Bu Susi, sama Bu Widiawati ya. Terima kasih Ustaz. Untuk selanjutnya adalah acara penutup dan doa kepada Ustadz Bukhari untuk memberikan kata penutup, kemudian dilanjutkan dengan doa. Silakan Ustaz. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita tumbuhkan semangat menyongsong bulan Dzulhijjah dengan banyak-banyak membaca surat Al-Kautsar. Sebagaimana yang dicontohkan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa surat Al-Kautsar? Surat Al-Kautsar itu identik banget dengan amalan yang hanya ada di bulan Dzulhijjah. Salat Idul Adha dan korban. Yang kedua, ibadah khusus di bulan Dzulhijjah ada 3. Puasa 2 hari, Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan korban, juga haji. Yang ketiga, bagi kita yang tahun ini tidak haji, berarti kesempatan untuk meraih keutamaannya cuma 2. Puasanya, salat Idul Adha, dan korbannya. Nah, yang terakhir, mari kita update status. Jangan hanya berstatus menerima, tapi gantilah status kita dengan berkorban. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan kemauan atau niat di hati kita, lalu Allah memampukan kita semua. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ya na'budu wa nasta'in. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al. Istighfar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khilaf dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bukhari. Jazakallah khairan katsira. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi di bulan Dzulhijjah ini dan kita bisa menyongsong bulan Dzulhijjah dengan semangat untuk berkorban. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih undur Ustaz. diri. Saja semuanya. Jazakallah khair Ustadz Hori, Ustadz Wiki, Ustadz Adin.